Halo guys, ketemu lagi dengan kami Hikayat Kehidupan dan tetap ada saya Abu Yara 2 di sini yang akan menemani kalian sampai beberapa menit ke depan. Nah, bahasan kita kali ini agak gimana ya? Antara kayak pengen marah, emosi, dongkol, sedih dan ya pokoknya macam-macam lah. Ya gimana enggak coba? Di Makassar sana, beberapa hari yang lalu ada dua orang pemuda yang sengaja nyulik anak kecil buat dibunuh dan dijual organ dalamnya loh. What? Padahal mereka ini sama sekali nggak ngerti loh caranya ngambil organ dalam itu gimana. Dan yang paling parah, mereka ini juga sebenarnya nggak ngerti cara jualnya nanti itu gimana. Nah, kacau nggak tuh? Ya udahlah, daripada sebelnya kelamaan, langsung aja yuk kita selesaikan bahasan yang satu ini. Terdapatlah dua orang pemuda pengangguran yang bernama Adrian yang waktu itu berusia 17 tahun dan Faisal berusia 14 tahun. Yang kemudian mereka itu saking nganggurnya ya, jadi kegiatannya itu cuma scroll HP aja. Jadi ya mungkin mereka ini juga istilahnya lagi ikhtiar gitu ya, gimana caranya bisa dapat duit banyak, tapi dengan waktu yang relatif singkat. Nah, makin rajinlah mereka ini scroll HP, terutama si Adrian itu, yang akhirnya ketemu salah satu situs yang bernama Yandex yang menayangkan tentang jual beli organ tubuh manusia. Dilihatnya waktu itu ya, harga organ tubuh manusia ini ternyata punya nilai jual yang sangat fantastis. Jadi tergiurlah si Adrian ini untuk melakukan bisnis jual beli organ tubuh manusia ini. Mulailah tuh dia hubungi salah satu akun email terkait yang menurutnya waktu itu lagi nyari organ tubuh manusia juga, dengan nilai beli yang katanya sih sangat besar ya untuk ukuran pengangguran kayak dia itu. Setelah merasa yakin dengan transaksi gelap itu, akhirnya Adrian sama Faisal ini langsung mulai melancarkan aksinya untuk mencari korbannya. Hingga pada akhirnya, waktu itu hari Minggu tanggal 8 Januari yang lalu, mulailah Adrian ini melancarkan aksinya. Ditelusurilah jalanan di daerahnya itu, hingga akhirnya Adrian ini ngelihat ada dua orang anak kecil yang waktu itu lagi nunggu parkiran di depan toko retail yang ada di Jalan Batuwaraya. Kedua anak itu bernama Dewa, 11 tahun, dan Alif, 12 tahun. Nah, for your information ya guys, Dewa sama Alif ini sehari-harinya itu kerja jadi kayak kuli angkut barang gitu loh, di pasar deket rumah mereka. Dan kalau sore mereka itu kerja nunggu parkiran di toko retail itu. Wah, jadi ini mereka ini memang benar-benar definisi anak pejuang rupiah banget ya. Di lokasi itu, Adrian memantau dan memperhatikan kedua anak kecil itu mulai dari jam 4 sore. Dan pas dilihat situasinya sudah memungkinkan, 1 jam kemudian Adrian mulai mendekati kedua anak itu. Dan dia itu mulai melancarkan aksinya dengan cara membujuk kedua anak itu untuk mau ikut sama dia. Adrian bilang nih kalau dia itu butuh anak yang mau membersihkan rumahnya, yang nantinya akan dia kasih upah sebesar Rp50.000. Nah, waktu itu si Alif ini merasa keberatan dan gak mau ikut kemauan Adrian. Tapi sayangnya teman sepupunya itu, si Dewa, itu justru mau ngikut ajakan Adrian. Walaupun Alif ini sempat ngelarang Dewa buat ikut Adrian ya, tapi Dewa ini tetap aja mau ngikut ajakan Adrian. Nah, mungkin memang bagi Dewa uang senilai Rp50.000 itu adalah nominal yang cukup besar ya. Jadi dia itu ya mau-mau aja ngikut ajakan Adrian. Lalu Dewa pun naik ke motor Adrian yang kemudian diajak oleh Adrian menuju rumahnya Faisal yang terletak di Jalan Ujung Bori. Faisal waktu itu sempat kaget juga ya pas lihat bestinya itu bawa Dewa ke rumahnya. Di sana Adrian ini sempat maksa Faisal biar rumahnya itu dibersihin sama si Dewa. Ini jadi kayak bingung aja ya kita ini. Yang katanya Dewa disuruh ngebersihin rumahnya itu, maksudnya itu disuruh ngebersihinnya itu yang gimana deh? Apa disuruh nyapu, ngepel, nyuci, atau ngebersihin ala kadarnya aja? Apalagi ini kan situasinya itu kan maghrib gitu ya. Nah, setelah selesai membersihkan rumah Faisal, Dewa pun diajak oleh Adrian dan Faisal menuju kediaman Adrian yang terletak di Jalan Batuwaraya 18. Waktu itu, orang tua Adrian ini gak ada di rumah guys, soalnya memang sehari-harinya orang tua Adrian ini lebih banyak di warungnya. Jadi bisa kebayang ya kalau malam itu di rumah itu cuma ada Adrian, Faisal, sama si Dewa aja.
Sesampainya di rumah itu, Adrian langsung nyalain laptop dan minta Dewa buat nonton film yang ada di laptopnya itu dan masangin headset ke telinganya Dewa. Dan waktu Dewa lagi asik-asiknya nonton laptop Adrian, tiba-tiba Adrian itu langsung mencekik leher Dewa dan ngebentur-benturin kepala Dewa ke tembok. Faisal yang waktu itu ada di sana itu tuh cuma ngelihatin aja perbuatan jahat yang dilakuin temennya itu. Nah mungkin di sini si Faisal ini agak shock juga ya lihat Adrian itu sampai tega berbuat sekejam itu. Cuma ya kenapa juga dia itu nggak nyegah Adrian waktu itu ya? Setelah memastikan Dewa sudah tidak bernyawa, Adrian ini langsung menghubungi akun yang katanya mau beli organ tubuh itu. Namun setelah beberapa jam Adrian mengirim pesan ke akun itu, si Adrian ini gak juga mendapat respon. Saat itulah Adrian ini mungkin tahu ya kalau dia itu ditipu. Atau mungkin juga dia baru menyadari kalau dia baru saja melakukan perbuatan kriminal besar, yaitu sudah membunuh Dewa. Akhirnya dia jadi bingung nih. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengikat, membungkus dan membuang jenazah Dewa ke tempat yang menurutnya itu gak akan diketahui oleh orang-orang. Jadilah Faisal ini di sini ikut berperan untuk membantu Adrian untuk membuang jasadnya si Dewa itu. Beberapa menit di perjalanan, dengan membawa jasad Dewa di dalam plastik hitam, akhirnya Adrian memutuskan untuk membuang jasad Dewa di seputaran Inspeksi Kanal Timur Waduk Nipa-Nipa Monconglo, Kabupaten Maros. Sementara itu, di waktu yang sama, orang tua Dewa mulai mencari-cari keberadaan anaknya itu setelah dia diberitahu oleh Alif kalau sepupunya itu dibawa pergi sama orang yang gak dikenal. Setelah beberapa jam pencarian, mereka itu gak menemukan titik terang di mana Dewa ini berada guys. Akhirnya kedua orang tua Dewa itu melaporkan kehilangan Dewa ini ke kepolisian setempat. Dan gak pakai lama nih, petugas kepolisian langsung menelusuri keberadaan Dewa. Hingga akhirnya 2 hari berikutnya, atau lebih tepatnya itu pada hari Selasa dini hari, tanggal 10 Januari 2023, jasad Dewa itu ditemukan di kolong jembatan dengan kondisi kedua tangan dan kakinya itu terikat. Dan gak menunggu lama, akhirnya keberadaan Adrian dan Faisal itu pun diketahui juga guys. Hingga mereka berdua itu ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Dalam kasus ini, Kombes Polisi Budi Haryanto itu mengatakan kalau kedua pelaku itu dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi karena kedua pelaku ini masih terbilang anak-anak, jadi bisa saja hukumannya itu nanti dikurangi setengahnya. Kelakuan anak-anak zaman sekarang ini emang ada-ada aja ya. Semoga sajalah kejadian kayak gini nih jauh-jauh dari kehidupan kita. Well, itulah tadi salah satu kabar viral yang sempat beredar di internet dan berita di TV-TV se-Indonesia Raya beberapa waktu yang lalu. Dan tentu aja ada hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini ya. Sebelum pamit undur diri, pastikan kalian sudah subscribe dan selalu tonton semua video kami ya. Maksudnya biar kami makin semangat aja upload video baru yang lebih greget lagi. Akhir kata, saya Abi Radwa, pamit undur diri. Salam.